Pengantar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan ilmu kepada manusia sesuatu yang belum diketahuinya. Maha suci Allah, tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau Maha mengetahui. Buku ini adalah gambaran sederhana tentang bagaimana seharusnya berislam. Bagi yang selama ini memahami bahwa Islam itu adalah syariah, akan diajak menelaah Islam pada tingkat di atasnya, yaitu berislam pada tingkat akidah atau iman. Jika telah faham tingkat kedua, ia akan diajak memahami tingkat selanjutnya, yaitu berislam pada tingkat ihsan, yaitu berislam dengan penuh kesadaran dalam berperilaku baik atau akhlak. Jika telah mengerti semua, maka pembaca akan dibawa pada tingkat berislam dengan fikiran. Dengan demikian, keseluruhan buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang Islam secara utuh. Setelah itu, ketika misalnya seseorang menjalankan salah satu rukun Islam, seperti sholat, puasa, atau zakat, ia segera mengerti bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju tingkat iman dan ihsan. Buku ini bukan untuk orang Islam yang telah menjalankan syariat Islam dengan sempurna, beriman dengan benar, dan berakhlak dengan baik, serta berpikir dengan cara pandang Islam. Buku ini sengaja diperuntukkan bagi pembaca awam yang belum sempurna menjalankan syariat, masih bermasalah dalam memahami arti beriman dan beramal soleh, belum bisa memahami dan menyikapi takdir Allah dalam kehidupan. Juga bagi pembaca yang masih bingung bersikap dalam menghadapi perbedaan pemikiran yang disebabkan oleh masuknya faham-faham yang membingungkan umat dalam berislam. Mungkin buku ini juga baik untuk para mu'allaf atau mereka yang selama ini tidak memperoleh pendidikan Islam, kecuali sepotong-sepotong. Bisa juga buku ini dibaca oleh non-muslim yang selama ini memahami Islam secara salah. Misalnya, menganggap orang Islam yang baik itu berpotensi menjadi radikal dan teroris. Pembahasannya sengaja tidak banyak analisa yang rumit-rumit, akan tetapi tetap mencoba menalar dalil nakli dari Al-Quran dan hadis. Dalil-dalil itu pun sengaja tidak penulis cantumkan teks Arabnya, agar tidak menyulitkan pembaca yang belum bisa membaca tulisan Arab dan agar lebih fokus pada kandungannya serta dapat mempermudah pembaca mengikuti alur pemikiran di dalamnya. Untuk hadis-hadis yang dikutip, ada yang disebutkan perawinya dan ada pula yang tidak, karena penulis anggap sudah sering dikutip dalam ceramah-ceramah. Demi kemudahan pula, penulis memberi tambahan bagan-bagan untuk tema yang mungkin dirasa sulit dipahami. Semoga dengan setetes persembahan sederhana ini bisa memberi gambaran bagi pembaca tentang bangunan Islam dalam berilmu, beriman, beramal, dan berfikir dalam rajutan Islam. Amin. Gontor, 1 Desember 2019. Hamid Fahmi Zarkashi. 4 kisah itu. Sebuah pendahuluan. Terdapat sedikitnya 4 kisah menarik dalam perjalanan keberagaman umat Islam yang perlu mendapat perhatian, kepedulian, keprihatinan, dan sekaligus jawaban para pakar. 4 kisah tersebut terjadi di 4 tempat yang berbeda dan pada waktu yang berbeda pula, tapi bermuara pada suatu masalah yang sama. Kisah pertama terjadi pada tahun 1884 ketika Syekh Muhammad Abduh berkesempatan mengunjungi kota Paris, Perancis. Pada waktu itu, Paris telah menjadi kota yang teratur rapi, indah, dan bersih. Penduduknya memiliki etos kerja tinggi alias pekerja keras, ramah terhadap tamu, bersahabat, dan negaranya berkembang maju, bersih, dan teratur. Dari kunjungan ke Paris, Muhammad Abduh berkesimpulan atas performa kota itu dan membandingkannya dengan di Arab. Ra'aitu al-Islam walam ara musliman wa ra'aitu al-muslimin fil Arab walam ara islaman. Aku melihat Islam di Paris, tapi aku tidak melihat Muslim. Dan aku melihat Muslim di Arab, tapi tidak melihat Islam. Apa yang dimaksud oleh Muhammad Abduh sederhana, tapi di balik itu terdapat masalah yang kompleks. Nampaknya,
Abduh melihat bahwa amalan-amalan yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam justru dilaksanakan oleh masyarakat Barat. Orang-orang Barat misalnya benar-benar menjaga kebersihan kotanya, sementara orang-orang Islam di negara-negara Islam pada waktu itu masih jorok dan tidak menjaga kebersihan, padahal kebersihan adalah sebagian dari iman. Contoh lain, orang-orang Barat adalah pekerja keras karena etos kerjanya tinggi. Sementara etos kerja Muslim di negara-negara Islam rendah. Padahal dalam Islam, misalnya, derajat profesi saudagar yang jujur sangat tinggi, serta orang Muslim yang kaya dan kuat lebih disukai daripada yang lemah dan miskin. Sebenarnya, masih banyak lagi amalan-amalan Islami yang dijumpai oleh ulama besar di kota itu dan negara yang dikunjunginya. Tapi saya yakin bahwa Syekh Muhammad Abduh tidak sampai berkesimpulan bahwa Perancis adalah negara Islam. Sebenarnya, di satu sisi, kesan Syekh Muhammad Abduh pada waktu itu sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang ini, sebab sudah banyak negara Islam yang kebersihan dan kerapian kotanya tidak jauh beda dari kota-kota besar di Eropa. Masyarakat Muslim juga sudah beretos kerja tinggi, profesional dengan manajemen yang rapi. Tapi, di sisi lain, kesan itu masih relevan hingga saat ini jika bandingannya adalah seluruh negara Islam dan ukurannya adalah Islam. Buktinya, tidak semua negara mempunyai kota-kota bersih teratur sekelas kota-kota di Eropa. Disiplin warganya juga tidak setinggi orang-orang di Barat. Budaya antri, budaya berlalu lintas, sikap terhadap fasilitas umum, kebersihan toilet, budaya membuang sampah, dan hal-hal yang sederhana lainnya di negara-negara Islam masih relatif rendah. Semua itu sebenarnya cerminan dari berislam dan beriman dalam kehidupan sosial. Kisah kedua terjadi setengah abad kemudian, sekitar tahun 1940. Ceritanya, sekitar tahun 1929, seorang penulis bernama Amir Shakib Arsalan tahun 1869 sampai 1946, sepulang dari Andalusia, Spanyol, menerima surat penting yang dikirim oleh Rashid Ridho, pimpinan redaksi majalah Al-Manar. Surat penting itu sebenarnya dikirim oleh Syekh Muhammad Basuni Imron, seorang ulama dari Sambas, Pontianak, yang berupa pertanyaan. Inti pertanyaannya mirip dengan pengamatan Muhammad Abduh. Pertanyaan pertama, mengapa kaum muslimin mengalami kelemahan dan kemunduran yang merata di seluruh dunia, baik dalam urusan agama maupun dunia? Pertanyaan kedua, apakah yang menyebabkan kemajuan bangsa Eropa, Amerika, dan Jepang? Apakah dimungkinkan bagi kaum muslimin untuk juga maju dan pada saat yang sama tetap teguh memegang agama mereka? Amir Shakib Arsalan menulis jawabannya dan dimuat di majalah Al-Manar tahun 1936. 4 tahun kemudian, tahun 1940. Jawaban itu lalu dilengkapi dan diedit untuk kemudian diterbitkan dalam bentuk buku yang berjudul Limadza Ta'akhkharal Muslimun wa Taqaddama Ghairuhum. Mengapa umat Islam mundur sedangkan umat lainnya maju? Buku yang diberi pengantar oleh Sayyid Rashid Ridho itu cukup menggemparkan dunia Islam waktu itu. Sang penulis menyaksikan keruntuhan Kesultanan Turki Utsmani dan pada saat yang sama ia menyadari dan mungkin juga menyadarkan umat Islam bahwa negeri-negeri Islam sedang dalam kondisi terpuruk, tidak berdaya menghadapi para imperialis Barat. Maka, tidak heran jika buku ini menjadi bacaan tokoh-tokoh umat Islam dan sempat dilarang oleh para penjajah di negara-negara Islam. Hal yang lebih menarik lagi adalah temuan Amir Shakib Arsalan bahwa penyebab kemunduran Islam yang utama adalah faktor keagamaan. Faktor yang dimaksud adalah rendahnya iman dan amal umat Islam. Kedua faktor itu didukung oleh kenyataan bahwa 1. Semangat umat Islam dalam berkorban sangat rendah. 2. Amal-amal sosial politik dirusak oleh pengkhianatan para pemimpin umat. Akibatnya, perjuangan umat Islam dalam menghadapi penjajah selalu gagal. Keduanya tidak lain dan tidak bukan karena lemahnya iman. Kesimpulan buku Amir Shakib Arsalan sebagai jawaban atas pertanyaan dalam judul buku itu
adalah bahwa kaum muslimin mundur karena mereka meninggalkan Islam, sedangkan bangsa Eropa Barat menjadi maju karena mereka meninggalkan agama mereka, yaitu agama Nasrani atau Kristen. Kisah ketiga datang dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika ia berkunjung ke San Francisco, Amerika. Dia ditanya oleh seorang orientalis, "Apakah ayat-ayat di Al-Quran kalian seluruhnya benar?" Sang Syekh menjawab tegas, "Iya, saya yakin benar." Orientalis tersebut bertanya lagi, "Lalu mengapa Allah jadikan orang-orang kafir berkuasa atas kalian, padahal dalam Al-Quran disebutkan bahwa dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman." Quran Surat An-Nisa ayat 141. Sang Syekh menjawab, "Karena kami masih muslimin, belum mukminin." Penasaran dengan jawaban sang Syekh, orientalis itu bertanya lagi, "Lalu apa bedanya mukminin dan muslimin?" Sang Syekh menjawab, "Kaum muslimin hari ini menunaikan seluruh syiar Islam dari salat, zakat, haji, puasa Ramadan, serta ibadah lainnya. Namun mereka sangat gersang. Mereka gersang ilmu ekonomi, sosial, militer, dan lainnya." "Mengapa kegersangan ini terjadi?" tanya orientalis itu lagi. Syekh itu lalu menjawab seraya menyitir Al-Quran. Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah, "Kamu belum beriman." Tapi katakanlah, "Kami telah berislam," karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 14. Tidak memahami sepenuhnya ayat yang dibaca, orientalis itu bertanya lagi, "Lantas, apa yang membuat mereka dalam kegersangan semacam ini?" Sang Syekh dengan sabar menjawab, "Karena seperti yang diterangkan Al-Quran juga, kaum muslimin belum meningkat hingga benar-benar ke tingkat mukminin. Jika mereka benar-benar beriman, sudah tentu Allah akan memenangkan mereka. Ini disebutkan dalam Al-Quran, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman." Quran Surat Ar-Rum ayat 47. Jika mereka beriman, tentu mereka yang akan berkedudukan lebih tinggi di antara umat dan bangsa lain. Tentang ini, Al-Quran mengingatkan, "Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman." Quran Surat Ali Imran ayat 139. Syekh Asy-Sya'rawi lalu menyimpulkan bahwa muslim yang berkualitas mukmin itulah yang tidak akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Terkait ini, cermatilah lagi firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 141 di atas. Hal ini diperkuat oleh firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 179, "Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk, yaitu munafik, dari yang baik, yaitu mukmin." Kemudian ditegaskan lagi dalam surah Al-Anfal ayat 19, "Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman, tapi yang menjadi masalah, kebanyakan mereka tidak beriman." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 8. Mungkin jawaban Syekh Asy-Sya'rawi dianggap sebagai apologi. Tapi, masalahnya orientalis tersebut menantang Syekh Asy-Sya'rawi untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Jadi, tidak ada pembelaan yang subjektif, tapi lebih kepada penjelasan kandungan Al-Quran seperti apa adanya. Di sini lagi-lagi ditemukan masalah umat Islam yang sama, yaitu problem Islam dan iman. Kisah keempat terjadi ketika saya berkunjung ke Melbourne tahun 2012. Pada waktu saya mengisi pengajian di Masjid Clayton, saya berjumpa dengan Bang Nuim Hayat, penyair radio Australia yang sangat terkenal pada tahun 1980-an. Dalam pertemuan tersebut, dia bercerita sekaligus bertanya kepada saya, kurang lebih begini, "Bulan puasa tahun lalu saya pulang ke Indonesia, dan saya menyaksikan semarak gembira Muslim dalam menyambut datangnya bulan Ramadan yang luar biasa. Ibadah tarawih, acara ceramah, peringatan nuzulul Quran, dan lain-lain begitu gegap gempita.
baik di masjid-masjid maupun di media elektronik dan di jalan-jalan. Jumlah jamaah umroh semakin hari semakin bertambah, tapi mengapa korupsi dan tindak kriminal juga masih terus marak di kalangan umat Islam? Saya tidak langsung menjawab pertanyaan itu, sebab jawabannya tidak bisa sepatah dua patah kata dan tidak bisa sebentar. Saya pun menyimpan pertanyaan itu untuk saya sampaikan pada kesempatan pengajian lain. Sampailah di dalam pengajian lain, saya pun menjawab pertanyaan Bang Nuaim Hayat tersebut dengan menyitir kisah yang diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 14, seperti yang dikutip oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di atas. Kisah tersebut tentang sekelompok dari Bani As'ad yang datang ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Waktu itu musim paceklik dan kelaparan. Mereka mengucapkan dua kalimah syahadat dengan lidah mereka untuk mendapatkan bantuan makanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, "Kami mendatangimu, wahai Rasulullah, bersama anak-anak dan istri-istri kami, bukan untuk memerangimu, tapi untuk menunjukkan keimanan kami. Kami tidak seperti kelompok orang Arab yang datang kepadamu untuk memerangimu, wahai Rasulullah." Dengan mengatakan demikian, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka telah beriman. Atas peristiwa sederhana di atas, turunlah dua ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Hujurat ayat 14 sampai 15. Padahal mereka baru berislam. Ini menunjukkan bahwa di kalangan umat Islam ada yang baru sebatas berislam tapi belum beriman. Bagi Muhammad Abduh, ada kewajiban sosial umat Islam yang tidak dilaksanakan tapi justru dilaksanakan oleh non-muslim. Di depan Syekh Mutawalli, umat Islam masih belum mencapai tingkat mukmin sehingga mudah dipecah belah dan dikuasai orang kafir. Menurut Amir Syakib Arsalan juga sama, yaitu tidak ada bekas atau tanda-tanda keimanan dalam praktek kehidupan umat, terbukti dengan rendahnya etos kerja dan moral para elit pemimpin umat. Demikian pula pertanyaan Bang Nuaim menunjukkan bahwa kualitas umat Islam masih sebatas semangat mengamalkan rukun Islam tanpa disertai kualitas keimanan. Maraknya tindak kejahatan seperti korupsi, pembunuhan, perzinahan, dan sebagainya di kalangan umat Islam merupakan bukti rendahnya keimanan. 4 kisah tersebut di atas bagi saya adalah peristiwa atau pertanyaan peradaban. Sebab lain pertanyaannya yang selalu diulang-ulang pada setiap abad juga merupakan fenomena kehidupan umat Islam di berbagai negara Islam yang menjadi isu keumatan dan tidak pernah habis dibahas. Semua itu menginspirasi saya untuk menulis buku ini. Jika semua kesan tersebut difahami dari perspektif worldview Islam, kita akan temui bahwa dalam diri umat Islam terjadi kesenjangan antara pikiran, kepercayaan, dan perilaku. Dengan kata lain, ilmu dan keyakinan umat Islam tidak menjelma menjadi amal-amal Islami. Jika teori worldview ini dikaitkan dengan Islam sebagai agama dan peradaban, maka bisa kita simpulkan bahwa umat Islam masih belum beranjak dari pengamalan ritual syariah menjadi keyakinan atau akidah yang dipraktikkan dalam bentuk kerja-kerja sosial, pendidikan, penelitian, kesehatan, pertanian, dan lain-lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat Islam. Jumlah umat Islam memang banyak, tapi mayoritas itu masih dalam kualitas yang rendah, baru setingkat menjalankan syariat. Itu pun mungkin tidak semuanya, hanya sholat saja, atau zakat saja, atau puasa saja. Kesan yang muncul di tengah masyarakat adalah Islam sebagai identitas yang bersimbol ritual. Maka tidak heran jika amal-amal umat Islam tidak mencerminkan keimanan, seperti yang disaksikan Syekh Muhammad Abduh, yaitu Islam minus perilaku sosial. Jika problem keumatan secara umum adalah kesenjangan antara keimanan dan perilaku sosial, fenomena yang akhir-akhir ini mulai muncul dan terjadi di kalangan kelas menengah terpelajar atau anak-anak muda milenial adalah kegagalan memahami Tuhan dan hubungannya dengan manusia, khususnya dengan diri mereka. Ketika seorang muslim tertimpa suatu musibah atau mengalami nasib yang tidak disukainya, misalnya, ia akan marah kepada Tuhan,
menyalahkan Islam, dan yang paling serius adalah meninggalkan agama ini. Dalam sebuah blog, terdapat suatu tulisan lepas berjudul "Kepadanya Kami Menolak Berserah Diri", yang berkisah tentang anak-anak muda yang terjangkiti faham ateisme, yang diantaranya tertulis begini: bahwa keputusan mereka untuk mengucapkan selamat tinggal pada Tuhan jamaknya bermula pada rasa kecewa yang muncul terhadap Tuhan ketika mereka masih percaya. Doa-doa yang mereka kirimkan tidak terjawab, berkebalikan dengan apa yang mereka percayai selama ini, bahwa Tuhan bersama orang-orang yang tertindas dan sengsara. Apa yang tertulis di atas adalah suatu bentuk kegagalan memahami agama, khususnya Tuhan. Tuhan diharapkan seperti manusia yang harus mengikuti kehendaknya, sementara dia tidak sedikit pun memahami apa kehendak Tuhan. Dia kecewa karena doa-doanya tidak dijawab oleh Tuhan, tapi tidak mengerti sama sekali bahwa bagaimana adab dan nalarnya agar doa bisa terjawab. Kepercayaannya bahwa Tuhan bersama dengan orang-orang yang tertindas dan sengsara adalah kepercayaan yang bersumber pada informasi yang sempit. Sebab dari situ dibangun logika yang salah, yaitu jika orang-orang tertindas itu tetap sengsara, maka Tuhan yang salah. Lebih fatal lagi adalah keputusan yang dibangun kemudian. Jika demikian, maka dia tinggalkan Tuhan dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Orang seperti ini menganggap Tuhan seperti bosnya, atau atasannya, atau kawannya. Ini persis seperti kata-kata dalam Revolusi Perancis, Tuhan tidak boleh ikut campur urusan manusia. Meski tulisan dalam blog di atas tidak bisa dianggap mewakili kebanyakan umat Islam di Indonesia, tapi fenomena tersebut memang harus diakui ada di seluruh dunia Islam dengan kadar kebingungan yang berbeda-beda. Jadi, intinya adalah salah persepsi tentang Tuhan. Salah faham dengan kawan saja mengakibatkan masalah besar, dengan atasan di kantor juga bawa masalah. Lebih masalah lagi jika seseorang salah faham dengan orang tua, istri atau suami atau saudara. Salah faham yang paling serius dalam kehidupan seseorang adalah salah paham terhadap Tuhan. Dalam perspektif Islam, nalarnya mudah difahami. Iman adalah pernyataan dengan lisan, keyakinan dalam hati atau pikiran, dan pengamalan dengan anggota badan. Jika keyakinan terhadap Tuhan dalam hati atau pikiran saja masih salah, maka tidak aneh jika perilaku sosialnya juga tidak benar. Problem dari kesalahpahaman terhadap Tuhan ternyata berdampak pada pemahaman keseluruhan bangunan konsep Islam, karena keimanan adalah inti dari keislaman. Anak muda Islam yang tidak memahami rukun iman yang 6 bisa bingung menghadapi kenyataan hidup. Anak-anak muda, termasuk kaum terpelajar muslim yang hanya memahami Islam dari aspek syariah saja, boleh jadi akan menggugat hukum-hukum Islam. Kegagalan memahami Islam sebagai sebuah bangunan konsep semacam itu akan rawan dari hantaman pemikiran yang datang dari luar Islam. Kemiskinan pemahaman terhadap trilogi bangunan Islam tersebut akan berdampak pada problem intelektual. Problemnya adalah kelemahan dalam berpikir dengan berbasis pada konsep-konsep Islam. Terdapat kelemahan dalam menjelaskan dengan ukuran-ukuran Islam tentang nilai baik dan buruk, salah dan benar, patut dan tidak patut, serta indah dan tidak indah. Ukuran itu disebut visi Islam. Itulah al-mabda al-islami, at-tasawwur al-islami, atau lebih luas lagi, ru'yatul Islam lil wujud. Inilah yang dalam bahasa Inggris disebut world view. Dengan ukuran tersebut, Islam bisa menjadi perilaku intelektual. Jika tidak demikian, maka mereka akan menjadi sasaran hantam pemikiran dari luar Islam yang negatif. Inilah yang saat ini sedang menimpa umat Islam. Ini terbukti dari blog yang saya kutip di atas yang menunjukkan kegundahan lantaran disebabkan oleh kegagalan memahami Islam sebagai sebuah cara pandang atau world view. Di situ tertulis, perlahan tapi pasti, kekecewaan ini beralih wujud menjadi sebentuk skeptisisme terhadap logika agama.
Perempuan ex-muslim terutama menjadi kelompok yang skeptikal dengan bagaimana Islam lebih memihak laki-laki ketimbang perempuan. Ia merasa tidak nyaman dengan fakta bahwa Islam tidak memiliki rasul perempuan. Ini adalah instruksi dari pandangan hidup barat, terutama di aspek faham kesetaraan gender, gender equality. Masih banyak lagi faham-faham yang lain yang masuk. Orang yang digambarkan di situ jelas sekali lemah dalam menalar Islam sebagai agama dan peradaban. Sehingga begitu mudahnya kalah dan takluk pada logika feminis yang baru dikenalnya. Asumsi bahwa Islam hanya memihak kepada laki-laki hanya dinilai dari institusi keluarga di mana laki-laki adalah pemimpinnya dan konsekuensinya dalam masalah waris, imam sholat, aurat, saksi, dan sebagainya. Orang ini gagal melihat struktur sosial yang dibangun Islam, mengingat perspektifnya adalah feminis. Maka wajarlah jika penghargaan, penjagaan, perlindungan, dan penghormatan Islam terhadap wanita berubah menjadi ketidakadilan. Bangunan sosial dalam Islam yang mengatur individu, keluarga, masyarakat, dan bahkan negara adalah bangunan konsep yang berhubungan dan bersumber dari Tuhan serta sejalan dengan fitrah manusia. Fitrah yang diberikan Allah kepada laki-laki adalah kekuatan, kemampuan untuk memimpin, melindungi, menjaga, dan menghargai wanita. Tanpa bangunan ini, tidak tergambarkan bagaimana bentuk masyarakatnya. Fitrah atau bawaan sejak lahir ini tidak bisa dimanipulasi oleh kesepakatan manusia, human convention. Islam adalah agama yang diturunkan sesuai dengan fitrah manusia. Inilah salah satu contoh kasus dari kegagalan memahami worldview Islam, yaitu suatu cara pandang terhadap realitas dan kebenaran yang diproyeksikan oleh Al-Quran yang basisnya adalah ilmu, iman, dan amal. Jadi, kegagalan yang dimaksud di sini adalah dalam memahami bangunan konsep Islam. Ini juga merupakan penguatan terhadap bangunan Islam, iman, ihsan, yang manifestasinya bukan hanya amal soleh pada tingkat ihsan, tapi pemikiran yang soleh sesuai dengan keterhubungan konsep-konsep kunci dalam Islam yang mendasar dan permanen. Berdasar hal di atas, penulis beristihad untuk mempersembahkan buku ini dengan judul Minhaj. Sementara Minhaj seperti yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 48 adalah jalan yang terang. Maksud definitifnya adalah sebuah jalan yang terang lagi mudah yang telah ditempuh oleh para sahabat Rasulullah SAW, pengikutnya tabi'in, dan pengikut dari pengikutnya tabi'ut tabi'in di dalam memahami dinul Islam. Jalan yang mudah difahami dan terang itu adalah berislam secara kafah, dimulai dari menjalankan syariat, mengimani akidah, mengamalkannya, serta merealisasikannya dalam bentuk akhlak. Tapi dalam konteks perang pemikiran dewasa ini, minhaj bisa diperluas pemahamannya dengan suatu cara pandang atau minhajul fikr yang kini dikenal dengan worldview. Keempat pertanyaan di atas akan dicoba dijawab dengan memaparkan makna Islam dan sebagaimana seharusnya berislam dari syariah, akidah, akhlak, hingga afkar atau dengan pikiran. Semoga buku ini bermanfaat bagi umat Islam.